Film yang mau gue bahas kali ini adalah kisah para remaja yang diculik dan dijadikan agen rahasia. Untuk lebih tahu jelasnya, siapkan kopi, singkong, dan udut. Di awal film ada dua gadis kecil yang sedang main bersama. Dia adalah Natasha yang diperankan oleh Ever Gabu dan adiknya Yelena yang diperankan oleh Violet McRae. Ibu mereka yang bernama Melina yang diperankan oleh Rachel Weisz memberikan sebuah ciuman hangat di luka anaknya dan bilang kalau rasa sakit akan membuatmu lebih kuat. Dia mengajak pulang untuk makan malam bersama. Di dalam rumah, ayahnya yang bernama Alexi yang diperankan oleh David Harbour mengatakan kalau mereka harus segera pergi meninggalkan rumah sekarang juga. Entah apa yang terjadi, mereka terlihat terburu-buru, membawa senjata dan sebuah dokumen penting. Singkat cerita, mereka pergi ke sebuah tempat yang ternyata di dalamnya sudah ada pesawat untuk mereka melarikan diri. Alexi yang habis minum obat kuat langsung menyingkirkan benda yang ada di depannya yang menurut gue sangat berat. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama keluarganya. Polisi datang dan ingin menangkap mereka. Alexi yang berada di luar coba menghalanginya dan terus berlari ke arah pesawat. Polisi yang terus menembakinya mengenai Melina yang berada di dalam pesawat. Natasha segera mengambil alih pesawat dan berhasil menerbangkannya. Yang jadi pertanyaan gue, kenapa babenya masih ada di luar? Singkat cerita, mereka sampai di Kuba. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria tua. Dia adalah Dreykov yang diperankan oleh Ray Winstone. Alexis juga menyerahkan dokumen sama Dreykov. Di sisi lain, Natasha sedih melihat ibunya yang terluka dan dibawa oleh prajurit ke dalam mobil. Dia yang tidak suka melihat adiknya disentuh, langsung mengambil senjata dan mengatakan akan membunuh mereka jika ada yang berani mengganggunya. Ini baru kakak buat gua. Di sini Natasha sepertinya sudah mengetahui apa yang akan terjadi sama mereka berdua dan gak ikhlas kalau adiknya dibawa. Saat Alexis coba menenangkannya, tiba-tiba mereka berdua dibius. Ayah bajingan nih orang. Saat tersadar, mereka sudah berada di dalam kontainer bersama anak-anak yang lain. Ternyata disinilah awal perpisahan mereka. Mereka semua akan dicuci otaknya, dilatih berperang untuk menjadi pembunuh bayaran dan agen rahasia milik Dreykov yang diberi nama Black Widow. Di scene selanjutnya, 21 tahun kemudian, Natasha dewasa yang diperankan oleh Scarlett Johansson saat ini menjadi buronan negara Sokovia karena telah melanggar perjanjian dengan menyerang Raja Wakanda. Mereka semua salah sudah mengepung sebuah gedung, mengira Natasha berada di dalamnya. Ternyata Natasha saat ini berada di dalam kapal pesiar. Di scene selanjutnya di negara Maroko, Yelena yang sudah dewasa saat ini diperankan oleh Florence Pugh bersama temannya sedang memburu seorang wanita yang bernama Oksana. Karena saat ini wanita tersebut sudah menjadi pemberontak dari kelompok Dreykov. Yelena segera memburunya yang berhasil lolos dari serangannya. Bukan hanya mengincar Oksana, ternyata dia juga mengincar sebuah box yang di dalamnya terdapat penawar untuk para Black Widow. Di tengah pertarungan mereka, Oksana terkena luka tusuk, tapi masih sempat menyemprotkan penawar ke wajah Yelena, dan dia pun bisa terlepas dari program yang selama ini mengendalikannya. Oksana juga memberikan penawar tersebut agar Yelena dapat membebaskan para Black Widow. Yelena segera melepaskan chip yang tertanam di pahanya agar keberadaannya tidak diketahui oleh Dreykov. Di markas, Dreykov mengetahui kalau saat ini Yelena sudah menjadi pemberontak dan langsung mengaktifkan program yang diberi nama Taskmaster untuk segera memburunya. Di scene selanjutnya, Natasha yang baru pulang melihat temannya yang bernama Rick sedang tertidur pulas di dalam kamarnya. Rick hanya ingin menyerahkan dokumen yang diminta olehnya. Sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah dokumen yang berasal dari markas Budapest. Mesin jet set yang kehabisan bahan bakar membuat listrik di rumahnya padam. Sherlock neng, sini biar abang yang beliin. Di tengah perjalanan membeli solar, sebuah bom meledak tepat di bawah mobilnya yang hampir membuat dia terjun bebas ke dalam sungai. Ternyata itu ulahnya si Masker, bro. Di tengah pertempuran, Natasha menyadari kalau si Masker bukan mengincar dirinya, tapi mengincar box yang berisi penawar untuk para pasukan Black Widow. Sebelum terlempar ke dalam sungai sama tendangan si Masker, Natasha berhasil mengamankan penawar yang berada di dalam box. Natasha menyadari kalau yang mengirim penawar tersebut adalah adiknya dari foto masa kecil mereka yang berada di dalamnya.
Di scene selanjutnya, kita berada di Budapest. Sorry, pindah-pindah mulu. Akhirnya Natasha berhasil menemukan keberadaan Yelena. Tapi mereka berdua saling tidak mempercayai kalau semua sudah tidak lagi dalam program milik Dreykov. Perkelahian pun tidak dapat dihindarkan. Sampai akhirnya, Natasha tidak mau melihat adiknya mati di tangannya karena kehabisan nafas. Di sini Natasha bersikeras dan mengatakan kalau dia sudah menghancurkan Red Room dan membunuh Dreykov dengan cara meledakkan sebuah gedung berlantai 5. Yelena hanya bilang, nggak semudah itu bro, dan dia melupakan putih Dreykov. Tiba-tiba pasukan Widow datang, bukan hanya dari dalam, di luar pun mereka sudah siap untuk memburu Nata dan Yelena. Mereka berdua berusaha kabur dengan memanfaatkan cerobong asap milik tetangga. Salah satu pasukan Black Widow ikut melompat. Nata yang sudah baik ingin membantunya malah ditusuk sama sebuah pisau. Susah coy kalau otak udah dicuci kayak teroris. Di sini, Dreykov terlebih dahulu memusnahkan pasukan Widow dari jarak jauh sebelum Natasha menyelamatkannya. Yelena mengatakan apa dia mempercayai kalau Dreykov masih hidup. Mereka berdua terus menghindar dari kejaran masker yang menggunakan tank di tengah kota. Kenapa harus pakai tank gitu loh? Kan ada alternatif lain, pakai motor gitu lebih cepat atau pakai mobil. Singkat cerita, si masker memanah mobil yang sedang dikendarai oleh Nata sampai masuk ke dalam stasiun. Di dalam, masker kehilangan jejak mereka yang bersembunyi di atas plafon. Di scene selanjutnya, Yelena membenci gerakan Natasha yang selalu melakukan gaya jongkok sambil mengibaskan rambutnya saat ingin bertarung. Ternyata mereka berdua bukan saudara kandung, mereka dibuang oleh orang tuanya dan dirawat oleh Alexis dan Melena untuk diserahkan ke Dreykov untuk menjadi pasukan Black Widow. Entah mobil siapa lagi yang dicuri, Natasha mengatakan kalau dia tahu orang yang mengetahui keberadaan dari Red Room dan dia membutuhkan jet untuk menjalankan misinya. Di scene selanjutnya, mereka kembali bertemu dengan Rick. Bukannya jet yang diberikan oleh Rick, tapi helikopter usang karena keuangan saat ini tidak mencukupi. Di dalam penjara ada orang tua, rambut gondrong, sedang melakukan adu panco dan mengalahkan semua orang yang ada di sana dengan sangat mudah. Ternyata dia adalah Alexei yang sudah berubah bentuk. Satu orang yang memiliki postur tinggi mirip Hulk Hogan menantangnya. Alexei dengan mudah dan membuat tangannya patah. Dia mendapatkan sebuah kiriman berupa mainan Kapten Amerika. Ternyata di dalamnya terdapat sebuah alat pendengaran yang terhubung ke Natasha untuk melarikan diri. Semua napi yang di sana ikut melarikan diri. Para penjaga coba menghalangi rencana mereka. Sampai akhirnya Natasha turun untuk membantu Alexei. Tapi dengan pose yang dibenci Yelena. Di atas, Yelena kesal ditembaki secara bertubi-tubi. Dia menggunakan bazooka untuk meledakkan sebuah menara dan membuat gunung es menjadi longsor. Singkat cerita, akhirnya mereka dapat membawa Alexei ikut bersamanya. Di dalam pesawat, Yelena meninju muka Alexei karena kesal sama perbuatannya yang mengirim mereka ke dalam program milik Dreykov. Di saat Natasha menanyakan di mana keberadaan Red Room, ternyata Alexei juga tidak mengetahuinya. Mereka yang kesal ingin melemparnya dari atas heli karena udah nggak ada gunanya. Mampus lu. Alexei mengatakan kalau Melena mengetahui di mana keberadaan Red Room karena dia bekerja di sana sebagai ilmuwan dan ahli strategi. Tapi saat ini dia berada di Petersburg. Bahan bakar heli yang hampir habis melakukan pendaratan yang sangat sempurna. Di sisi lain, Melena yang sedang mengangon babi, dari radarnya ada sekelompok orang yang datang ke tempat tinggalnya. Dia menyadari ternyata yang datang adalah Natasha, Alexei, dan Yelena, dan mengajaknya masuk untuk sekedar minum bersama. Di toilet, Alexei mencoba kostum hero-nya, tapi dia nggak sadar sama badannya yang lebih mirip tapir saat ini. Saat di meja makan, Melena mengatakan untuk menangkap Dreykov adalah hal yang mustahil, karena dia dapat mengontrol semua orang dengan teknologi yang dia miliki. Yelena sangat sedih dengan perdebatan mereka. Dia sudah menganggap Melena sama seperti ibu kandungnya dan mengingatkan kalau dia adalah salah satu korbannya karena Melena telah merancang program agar semua Black Widow tunduk kepada Dreykov dan pergi meninggalkannya. Natasha yang keras kepala tetap ingin melakukannya walau hanya sendiri. Ini bukan hal pertama dia dibuang oleh ibunya, tapi di sini Melena menjelaskan kalau dia tidak dibuang tapi dia terpilih dari hasil genetik saat bayi. Sebenarnya ibunya yang terus mencoba mencarinya dibunuh oleh Dreykov.
Foto album yang masih disimpannya membuktikan kalau Melena juga menyayangi mereka berdua seperti anak kandungnya. Dia juga mengatakan kalau dirinya telah menghubungi Red Room dan akan memburu mereka semua. Di dalam kamar, Alexei yang sedang menenangkan Yelena dikagetkan sama kedatangan pasukan Dreykov. Saat ingin coba melawannya, panah asmara terlebih dahulu menghujani tubuhnya. Dasar bagong sia. Yelena melihat kondisi Natasha sudah pingsan dan bertemu dengan ibunya. Bukannya menolong, dia malah membuat Yelena pingsan dan membawa mereka semua ke Red Room. Singkat cerita, mereka tiba di tempat yang bernama Red Room. Di Google Map juga nggak ada ini mah. Melena melihat pasukan Black Widow yang sedang berlatih dan langsung menemui Dreykov. Di sini, Dreykov meminta Melena untuk segera mencari kelemahan mereka semua yang ada di dalam otaknya. Di ruang operasi, Yelena yang sedang dilukis wajahnya tapi tetap terlihat cantik, mengatakan kalau cara ini kurang keren. Akhirnya, Dreykov mengetahui penyamaran Natasha karena kelemahannya yang tidak bisa mendengar ada orang yang tersakiti. Pintu kaca yang terbuka membuat Alexei kaget. Dia belum mengetahui kalau ini adalah rencana Natasha dan Melena yang bertukar wajah saat di rumahnya sebelum pasukan Dreykov datang. Melena segera memberitahu Yelena dari earphone yang terpasang kalau ada sebuah pisau di ikat pinggangnya dan memintanya memberikan penawar kepada para Black Widow yang terletak di ruang pendingin. Di sisi lain, ternyata Taskmaster adalah anak dari Dreykov, yaitu Antonia, yang diperankan oleh Olga Kurylenko. Waktu Natasha meledakkan bom dan hampir membunuhnya, dia memasangkan chip di belakang leher anaknya, sehingga dia menjadi program yang sempurna dan mampu melakukan semua kehebatan lawannya. Dreykov meminta Taskmaster untuk memburu para pemberontak yang lain. Di sini kesempatan Natasha untuk membunuhnya, tapi dia tidak bisa melakukannya karena setiap dia mencium aromanya mencegah Natasha untuk melakukan kekerasan kepada Dreykov. Dreykov terlebih dahulu mengetahui aksi Melena yang ingin menyabotase kapalnya. Natasha terus menghasut Dreykov dan membuatnya marah besar. Dengan kesombongannya, Dreykov menunjukkan para Black Widow yang tersebar di seluruh dunia. Dia menjelaskan dapat menjatuhkan pasar saham dan pasar minyak dengan sekali perintah. Natasha mengatakan apa semua hanya dikendalikan dari konsul yang dia punya dan berterima kasih karena telah membocorkan rahasianya. Ternyata sebelumnya Melena sudah berpesan kalau dia harus mengetahui database dan kunci milik Dreykov dan dia harus memutuskan saraf penciuman agar bisa membunuh Dreykov. Tanpa basa-basi, Natasha langsung memutuskan saraf penciumannya yang berada di keningnya dan langsung memberi bau gementak kepada Dreykov. Di sisi lain, Yelena akhirnya menemukan ampul yang berada di ruang pendingin, dan Melena juga bisa keluar dari ruangan tersebut. Saat terkepung, Melena langsung menembakkan ke arah atas, yang membuat salah satu mesin dari Red Room hancur. Kedatangan Black Widow membuat Natasha kewalahan menghadapi mereka semua. Tiba-tiba dari arah belakang, Yelena meledakkan ampul penawar yang membuat mereka semua akhirnya tersadar. Natasha tidak lupa untuk menyalin data milik Dreykov dan pergi meninggalkan Red Room yang hampir meledak. Yelena hampir mengorbankan nyawanya demi menghancurkan pesawat yang dinaiki sama Dreykov. Natasha langsung melompat demi menyelamatkan adiknya dan melepaskan parasut untuk melawan si masker yang datang memburu mereka. Dia bisa saja membunuh Taskmaster, tapi dia tidak mau melakukannya. Sampai akhirnya, ampul penawar tersebut berhasil meledak di depan wajahnya. Akhirnya, mereka semua dapat berkumpul lagi walau hanya sebagai keluarga buatan. Begitu juga para Black Widow yang datang untuk menjemput mereka semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan konten ini. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa saksikan konten kami yang berikutnya. Semoga bisa menghibur Anda.